Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Fisika. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Check this out. Gelombang ada di sekitar kita. Beriak dalam air, bergulung di ladang jagung, membuat kaki lipan bergerak teratur, serta menyampaikan bunyi dan cahaya pada kita. Pemanfaatan gelombang banyak dilihat dalam bidang komunikasi, kedokteran, industri, dan bidang penelitian keilmuan. Apakah sebenarnya gelombang itu, dan bagaimana sifat-sifat gelombang? Dalam fisika dikenal berbagai macam gelombang, misalnya gelombang cahaya, gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air, dan sebagainya, yang dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Apakah sebenarnya gelombang itu? Gejala gelombang dapat diperlihatkan dengan mudah. Apabila kita melemparkan batu ke dalam kolam yang airnya tenang, maka pada permukaan air kolam itu akan timbul usikan yang merambat dari tempat batu itu jatuh ke tepi kolam. Usikan yang merambat pada permukaan air tersebut disebut dengan gelombang. Apabila di permukaan air itu terdapat benda terapung, misalnya kayu, maka kayu itu hanya bergerak naik turun, tidak ikut bergerak ke tepi. Hal ini menunjukkan bahwa yang merambat hanya gelombangnya, sedangkan airnya tidak ikut bergerak bersama gelombang. Air hanya sebagai medium rambatan gelombang. Jadi pada perambatan gelombang mediumnya tetap. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Medium gelombang dapat berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Misalnya tali, selingki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Energi gelombang air laut sangat terasa bila kita berada di tepi pantai, berupa dorongan gelombang pada kaki kita. Di alam ini banyak sekali terjadi gelombang. Contohnya ada gelombang air, gelombang tali, gelombang cahaya, bunyi, dan gelombang radio. Apakah semua gelombang itu sama? Ternyata semua gelombang itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan sifat kemiripannya. Contohnya dapat dibagi dengan dasar sebagai berikut. Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat fisiknya, yaitu pertama, berdasarkan arah getarnya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, misalnya gelombang bunyi. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Kedua, berdasarkan amplitudonya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang, misalnya gelombang pada tali. Gelombang diam atau stasioner yaitu gelombang yang amplitudonya berubah, misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan zat perantara atau medium rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Gelombang sebagai rambatan energi getaran memiliki besaran-besaran yang sama dan ada beberapa tambahan. Di antaranya adalah frekuensi dan periode. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Untuk gelombang transversal, satu gelombang sama dengan dari puncak ke puncak terdekat atau dari lembah ke lembah terdekat. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu gelombang sama dengan dari tegangan ke regangan terdekat atau dari rapatan ke rapatan terdekat. Berikutnya adalah besaran cepat rambat. Gelombang merupakan bentuk rambatan, berarti memiliki kecepatan rambat. Untuk satu gelombang dapat ditentukan besaran berikutnya yang perlu diketahui adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda
merupakan panjang satu gelombang atau jarak yang ditempuh untuk satu kali gelombang. Pada prinsipnya, gelombang adalah rambatan dari energi getaran. Semua gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat saling berinterferensi, dan mengalami difraksi, dispersi, dan polarisasi. Pertama, saya akan membahas pemantulan gelombang. Untuk mengamati pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Sinar gelombang tersebut akan dipantulkan pada saat mengenai dinding penghalang tersebut. Dalam pemantulan gelombang tersebut berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu A. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, dan gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Berikutnya saya akan membahas tentang pembiasan gelombang. Untuk mempelajari pembiasan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak yang seluruhnya berada di dalam air, sehingga akan membedakan kedalaman permukaan air dalam tangki riak. Hal ini untuk menggambarkan adanya dua medium rambatan gelombang. Permukaan dalam menggambarkan medium yang rapat dan permukaan air yang dangkal menggambarkan medium yang kurang rapat. Sinar gelombang yang melewati bidang batas antara kedalaman air terlihat dibelokkan atau dibiaskan, di mana front gelombangnya menjadi lebih rapat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan panjang gelombang, akan tetapi frekuensinya tetap, yaitu sama dengan frekuensi sumber getarnya. Dalam pembiasan gelombang berlaku hukum pembiasan yang menyatakan perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap. Berikutnya saya akan membahas tentang interferensi gelombang. Untuk menunjukkan gejala interferensi gelombang dapat dipergunakan dua sumber getar berbentuk bola atau sumber getar berupa keping atau plat yang diberi dua celah, di mana celah tersebut dapat dianggap sebagai sumber gelombang. Untuk mengamati gejala interferensi, gelombang akan teramati dengan jelas, maka kedua gelombang yang berinterferensi tersebut harus merupakan dua gelombang yang koheren. Dua gelombang disebut koheren apabila kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta memiliki selisih fase yang tetap atau konstan. Ada dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi yang bersifat konstruktif dan destruktif. Interferensi bersifat konstruktif artinya saling memperkuat, yaitu saat kedua gelombang bertemu memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi bersifat destruktif atau saling melemahkan jika kedua gelombang bertemu dalam fase yang berlawanan. Selanjutnya saya akan membahas difraksi gelombang. Untuk menunjukkan adanya difraksi gelombang dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang pada tangki riak dengan penghalang yang mempunyai celah yang lebar, celahnya dapat diatur. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila lebar celah semakin sempit. Dengan sifat inilah ruangan dalam rumah kita menjadi terang pada siang hari dikarenakan ada lubang kecil pada genting, serta suara alunan musik dari tape recorder dapat sampai ke ruangan lain meskipun kamar tempat tape tersebut pintunya tertutup rapat. Selanjutnya saya akan membahas tentang dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran atau penguraian bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium non-dispersi. Peristiwa dispersi dapat diamati ketika cahaya putih atau polikromatis melalui sebuah kaca prisma. Cahaya putih tersebut akan terurai menjadi cahaya monokromatis. Dalam hal ini, kaca prisma adalah medium dispersi untuk cahaya. Ketika Anda menyentakkan ujung tali naik turun, sebuah pulsa transversal merambat melalui tali. Sesungguhnya bentuk pulsa berupa ketika pulsa merambat sepanjang tali, pulsa tersebar atau mengalami dispersi.
Jadi dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Kebanyakan medium nyata di mana gelombang merambat dapat kita dekati sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang dapat mempertahankan bentuknya. Sebagai contoh, medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Gelombang-gelombang cahaya dalam vakum adalah non-dispersi secara sempurna. Untuk cahaya putih atau polikromatik yang dilewatkan pada prisma kaca mengalami dispersi sehingga membentuk spektrum warna-warna pelangi. Apakah yang bertanggung jawab terhadap dispersi gelombang cahaya ini? Tentu saja dispersi gelombang terjadi dalam prisma kaca karena kaca termasuk medium dispersi untuk gelombang cahaya. Ada beberapa aplikasi penerapan gelombang yang ada di dunia ini, yaitu 1. Seismograf untuk mengetahui keadaan dalam bumi. Pergeseran tiba-tiba segmen-segmen kerak bumi yang dibatasi zona patahan dapat menghasilkan gelombang seismik. Ini memungkinkan para ahli geologi dan geofisika untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan bagian dalam bumi dan membantu mencari sumber bahan bakar fosil baru. Ada 4 tipe gelombang seismik, yaitu gelombang badan P, gelombang badan S, gelombang permukaan Love, dan gelombang permukaan Rayleigh. Alat yang digunakan untuk mendeteksi gelombang-gelombang ini disebut dengan seismograf, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya gempa bumi. Seperti semua gelombang, laju gelombang seismik bergantung pada sifat medium, rigiditas, ketegaran, dan kerapatan medium. Grafik waktu perjalanan dapat digunakan untuk menentukan jarak stasiun seismograf dari epicenter gempa bumi. 2. Fenomena alam tsunami. Pemandangan ombak di pantai tidak selalu menghasilkan keindahan yang menjejukkan mata. Ketika gelombang air di lautan membawa energi yang sangat besar, ombak dengan ukuran besar dapat mencapai daratan dan menimbulkan bencana seperti tsunami yang pernah menyerang beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya ombak di pantai berawal dari gelombang-gelombang air di lautan yang melebar menjauhi titik pusatnya menuju ke pantai. Ketika Anda berada di tepi pantai, perhatikan perahu yang sedang diam di tengah lautan. Sepintas Anda akan melihat perahu dalam keadaan tenang seperti tidak terganggu oleh energi apapun. Akan tetapi, jika Anda menaiki perahu tersebut, yang Anda lihat sebelumnya akan berbeda dengan apa yang Anda rasakan. Ternyata Anda akan merasakan perahu selalu bergerak naik turun. Ketiga, antena parabola. Antena parabola adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, dan juga untuk radio location atau kita sebut dengan radar. Memanfaatkan sifat pemantulan gelombang yaitu pada bagian UHF dan SHF dari spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya untuk kerja respon yang diinginkan baik untuk menerima ataupun untuk memancarkan sinyal. Antena parabola berbentuk seperti piringan. Antena parabola dapat digunakan untuk mentransmisikan berbagai data seperti sinyal telepon, sinyal radio, dan sinyal televisi, serta beragam data lain yang dapat ditransmisikan melalui gelombang. Bentuk antena yang seperti piring memantulkan sinyal ke titik fokus piringan tersebut. Di titik fokus tersebut ditempatkan sebuah alat yang disebut dengan feed horn. Alat ini menjadi titik pusat untuk pemandu gelombang yang mengumpulkan sinyal di atau dekat di titik fokus yang mengubahnya menjadi low noise block down converter. Alat ini mengubah sinyal dari gelombang elektromagnetik atau gelombang radio menjadi sinyal listrik dan menggeser rentangnya dari C-band menjadi L-band. Antena parabola untuk penyiaran langsung menggunakan LNFB yang mengintegrasikan feed horn dengan LNB. Dengan menggunakan frekuensi lebih rendah seperti C-band, pembuat antena parabola memiliki pilihan lebih luas untuk bahan pembuatannya. Ukuran antena parabola besar yang dibutuhkan untuk frekuensi lebih rendah mendorong antena parabola untuk dikonstruksi dari lempengan logam dan kerangka logam.
Pada frekuensi lebih tinggi, desain tipe lempengan lebih sedikit, meskipun beberapa desain menggunakan piringan padat. Piringan modern yang ditunjukkan untuk digunakan pada televisi rumahan umumnya berdiameter 43 cm sampai 80 cm. Antena parabola tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan. Ini berlaku untuk antena parabola untuk menerima sinyal Q-band. Sehubungan dengan adanya layangan direct broadcast satellite, antena-antena parabola untuk keperluan rumah biasanya memiliki parabola C-band yang memiliki motor. Diameter parabola ini sebesar 3 meter. Tujuan adanya motor ini adalah untuk menerima saluran-saluran dari satelit penyiaran yang berbeda. Piringan yang terlampau kecil untuk antena parabola masih memiliki gangguan, seperti gangguan sinyal akibat hujan dan gangguan dari satelit-satelit lainnya. Demikian penjelasan saya terkait dengan gelombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.